Teman-teman, hari ini saya akan membuat kolak ya. Ini nangkanya, nangka ini hasil panen sendiri. Ini juga singkong atau ubi kayu. Nah, ini ada kolang-kaling ya. Ini buah aren. Ini buah aren. Nah, jadi nanti dicacah seperti ini, dipotong nangkanya jadi seperti ini ya. Kemudian nanti dicampur dengan pisang. Nah, ini pisangnya. Ini pisang. Ya. Kemudian ada lagi daun pandan ya, daun pandan. Nah, ini daun pandan. Pakai daun pandan. Kemudian juga pakai kayu manis. Ya, pakai kayu manis. Kemudian pakai gula aren. Ini saya pakai gula aren. Nanti gula arennya segini ya. Ini gula aren ini langsung saya masukkan ke tempatnya ya. Sini. Ini juga kayu manisnya langsung ya. Langsung dimasukkan ke kettle. Kemudian daun pandannya juga dimasukkan ke kettle. Nah, jadi kalau teman-teman mau membuat kolak ya, jangan lupa nanti dikasih garam juga. Garam, kemudian ini tadi ya gula aren, bisa juga pakai gula Jawa ya. Kemudian ini buah kolang-kaling ini atau buah aren ya. Buah aren ini ya. Kemudian nangkanya nanti ini masih kurang. Nangkanya dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian ini pisang kepok ya, atau pisang sanggar. Nah, seperti itu. Nah, pisang sanggar ini nanti akan dimasukkan setelah singkongnya setengah matang ya. Setelah setengah matang dimasukkan pisang ya, pisang. Ini pisang, kemudian dimasukkan nangka ya. Nah, kemudian nanti terakhir baru dimasukkan santan kelapa ya, santan kelapa seperti itu. Saya masukkan untuk satu kettle ini 1 biji kelapa ya, tapi kelapa yang besarnya hanya segini, yang segini saja ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti bisa lihat prosesnya, oke ya. Jangan lupa teman-teman yang suka silahkan belajar membuat kolak yang enak ya. Seperti itu. Yang suka silahkan like, kemudian subscribe dan share ke teman-temannya supaya teman-temannya juga bisa bikin kolak yang enak. Oke ya. Nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya. Ya teman-teman, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana proses pembuatan kolak ya. Nah, ini bahan-bahannya tadi saya sudah sampaikan sebagian. Di sini saya sudah masukkan ke dalam kettle. Ini singkongnya ya. Kemudian ini gula aren, kemudian ini buah aren ya, setengah kilo buah arennya, kemudian pisang tadi 1 sisir, kemudian nangka. Jadi buah nangka tadi sudah diambil bijinya, dibuang bijinya, kemudian dipotong-potong ya seperti ini. Kemudian ini santannya, terus garam. Ini garam ya. Jadi garamnya cukup setengah sendok saja ya, sendok makan. Nah, ini garamnya ya. Nah, kemudian saya akan masukkan air pertama ya. Jadi
4 bahan tadi di dalam, termasuk kayu manis ya. Termasuk kayu manis sudah saya masukkan ini, jadi ada 4 bahan ya. Jadi ada 4 sudah masuk, kemudian saya masukkan air. Saya masukkan air 1 gayung, kemudian ya masukkan 2 gayung ya. Dimasukkan 2 gayung seukuran ini gayungnya. Nah, kebetulan ini ketelnya agak besar karena nanti memang setelah masak akan saya bagi juga dengan tetangga ya teman-teman ya. Nah, jadi ini dimasak dulu setengah masak ya. Nah, dimasak dulu setengah masak ya. Ini dicelupkan. Nah, ditutup. Masak dengan menggunakan api besar ya. Api besar. Nah, karena singkongnya ini termasuk singkong yang cepat matang, maka waktu yang saya gunakan hanya 10 menit dulu yang pertama ya. 10 menit. Nanti setelah 10 menit setengah matang, kemudian saya akan masukkan pisang, kemudian nangka ya. Setelah itu nanti setelah hampir masak saya akan masukkan santan dan garam seperti itu ya. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, ini sudah 10 menit. Nah, ya. Sudah seperti ini. Nah, jadi kita akan masukkan pisang. Ini pisangnya saya akan masukkan. Ya. Kemudian nangkanya juga ini saya akan masukkan semua ya. Ya, saya harus aduk sedemikian rupa. Nah, supaya merata. Ini kalau terlalu lama singkongnya akan hancur teman-teman, karena singkongnya ini memang sangat cepat masak ya jenisnya, atau ubi kayunya ya. Nah, ini biar seperti ini dulu sekitar 5 atau 6 menit, nanti baru kita masukkan santan kemudian garamnya. Ini ditutup dulu demikian rupa ya. Ini sudah harum sekali, enak. Ini pisangnya tadi. Nah, ya. Seperti ini. Kita tutup. Nanti kita tunggu sekitar 6 menit. Ya teman-teman, sudah 6 menit. Kita lihat hasilnya seperti ini ya. Ini hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan memasukkan santan ya. Santan ini kita akan masukkan semua. Nah, ketika santan ini dimasukkan, jangan lupa selalu diaduk. Jadi jangan ditutup ya. Jangan ditutup. Terus diaduk supaya santannya tidak pecah ya.
Nah, nanti kalau sudah mendidih, langsung diangkat agar supaya santannya tidak rusak ya. Jadi zat-zat yang ada di dalam santan ini, mineral dan juga vitaminnya tidak rusak ya. Kita akan aduk terus. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak usah di kocok sampai ke bawah, seperti ini saja. Nah, sampai nanti mendidih. Setelah mendidih, nah ini garamnya kita masukkan ya. Kita masukkan garamnya. Nah, ini memang saya tidak terlalu banyak memberikan garam oleh karena saya tidak terlalu suka dengan asin ya, rasa yang asin. Jadi garamnya hanya setengah sendok makan saja, teman-teman. Nah, ini terus kita aduk ya. Nah, seperti ini sampai nanti dia mendidih. Kalau dia mendidih, nah ini tidak boleh pecah. Sudah mendidih, langsung kita angkat ya. Seperti ini, teman-teman. Nah, itu sudah mendidih. Sebentar lagi ya. Supaya mineral, kemudian vitamin yang ada di dalam santan kelapa itu tidak rusak. Dan juga minyaknya tidak keluar sehingga berakibat menimbulkan minyak. Nah, kita akan angkat ya, teman-teman. Kita taruh di sini. Sekarang kita coba rasa ya. Gimana? Apakah cukup enak? Wow, luar biasa. Nah, ini wow. Mantep ya. Nah, ini teman-teman ya, seperti ini bentuknya. Ini singkongnya atau ubi kayu, kemudian nangka seperti ini ya. Nih, kemudian ini pisangnya. Ini pisangnya. Wow. Ini gula arennya sudah cukup. Rasanya enak ya. Memang tidak terlalu manis. Kalau teman-teman ingin yang lebih manis, gula arennya bisa diperbanyak ya. 1,5 seperti itu kalau misalnya ketelnya besar seperti ini ya. Tapi kalau misalnya ketelnya kecil ya bisa 1/4 biji ya. Nah, ini nangkanya. Saya rasa dulu ya nangkanya ya. Enak. Garamnya pas ya. Untuk saya itu garam pas. Jadi kalau misalnya teman-teman senang asin, bisa ditambah sedikit lagi ya.
Ini singkongnya luar biasa, empuk sekali. Oke, itu saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba membuat kolak yang enak dan harum, maka teman-teman bisa mencoba resep yang saya sampaikan di sini, dan nanti di deskripsi saya akan tulis apa-apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kolak tersebut. Oke, itu saja. Dadah, sampai jumpa teman-teman.